Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 9 Pendidikan Multikultural, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selamat menyaksikan. Kami dari kampung Pamukan mau mencari Bapak. Perkenalkan nama Nah, jadi di sini kami mau mewawancarai Bapak tentang multikultural. Apa Bapak tahu multikultural? Kurang tahu Bang lagi. Ya. Multikultural itu dalam pelajaran kami adalah tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia maupun di dunia. Ya. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang multikultural? Masalahnya kalau keragaman agama itu bagus saja, sesama suku atau itu Kalau- saling menjaga lah. Kalau menurut Bapak di Indonesia ini bagaimana multikulturalnya? Baik aja beragam. Untuk saran kedepannya bagaimana Pak untuk di Indonesia ini? Kalau bisa artinya dipertahankan lah sesama suku atau pengumat beragama supaya saling mengasihi, cinta sama bangsanya, damai lah. Berarti alhamdulillah bagus aja di Indonesia ini ya Pak. Ya itu aja yang ulun wawancarai. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Kami sini ingin wawancara kepada Pian, boleh? Pian tahu nggak tentang multikultural itu apa? Kultural berarti kebudayaan ya. Iya, tahu. Nah, jadi menurut pendapat Pian nih, multikultural pada saat ini kayak apa? Kalau sekarang lihatnya sih budaya kita ini sudah tercampur sama budaya barat. Jadi walaupun kita punya kebudayaan Indonesia, tapi beberapa orang ya maksudnya anak muda lebih suka, kayaknya lebih keren kelihatannya kalau misalnya mencampurkannya dengan budaya-budaya barat terus saya gitu. Kalau pendapat kakak gimana? Kalau pendapat saya sih sama sependapat dengan dia. Soalnya kebanyakan tuh masyarakat sekarang tuh berbau dengan budaya luar. Jadi menurut pendapat Tuhan Pian tentang keragaman budaya untuk kedepannya bagaimana? Harapannya? Oh ya, kalau kita sih ya nggak apa-apa lah adanya kita pencampuran antara budaya kita sama budaya luar. Tapi kalau bisa kita lebih bangga untuk menonjolkan budaya kita Kita sendiri. Ya. Kalau kakak? Ya sama. Lebih menonjolkan budaya kita sendiri. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang bisa menonjolkan budayanya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Toleransinya masih baik atau apa? Ini ada apa? Menurut saya sih toleransinya itu kurang karena yang berbeda budaya tuh kadang saling membela budaya sendiri. Nah jadi karena yang membela budaya sendiri itu terkadang itu yang mengakibatkan kayak konflik jadi toleransi itu kurang kalau di Indonesia. Kalau kakak? Ya sama aja kayak gitu juga. Menurut kakak untuk kedepannya bagaimana? Tentang multikultural kebudayaan yang ada saat ini kedepannya solusinya? Solusinya tuh lebih toleransi satu sama lain, lebih kayak menghargai lah kayak itu. Menghargai. Dia lebih menjaga. Jangan saling membela yang masing-masing yang budaya sendiri, tapi hargai juga budaya orang lain gitu. Terima kasih Kak. Ya, Aja, makasih banyak Pak.
budaya kita kan banyak ya, beragam gitu. Jadi misalkan dari sini, misalkan itu banyak yang kayak apa ya, beragam maksudnya kayak Misalnya macam-macam kayak bahasa, ada yang bahasa Banjar, bahasa Dayak, kayak perbedaan agama Islam. ya. Kalau misalkan dari agama misalkan kita kan agama Islam, mayoritas kan Islam itu banyak, tapi nggak besar kemungkinan ya, kayak di Banjar juga kan kayak banyak kayak agama-agama lain kayak Hindu, ada Kristen. Kalau menurut pendapat kakak untuk kedepannya bagaimana tentang keberagaman kita ini? Solusi Harapannya supaya lebih bisa meningkatkan lagi, mungkin begitu. Seperti keragaman budaya kan kita harus melestarikannya lebih. Ya, itu saja kak. Ya, sudah silakan. Silakan lah. Assalamualaikum Pak. Boleh minta waktunya sebentar Pak? Bisa. Jadi kami ini dari pihak kampus dari Universitas Lampung Mangkurat Pak, Prodi PGSD. Jadi kami di sini ada sedikit wawancara. Boleh Pak? Sebenarnya tahu nggak Pak tentang multikultural itu apa? Tahu mah apa itu kan multi itu belum tahu. Karena tahu kulturalnya apa itu? Jadi Pak, multikultural itu Pak sejenis kayak tentang keberagaman budaya Pak. Keberagaman budaya itu biasanya baik bahasa Pak, agama, ras dan lain sebagainya. Jadi Pak, menurut Pian nih Pak tentang keberagaman budaya saat ini bagaimana Pak? Ya kalau saya yang kayak masyarakat biasa nih, ini bagus saja kita baik aja. Tentang kebudayaan agama bagaimana Pak saat ini? Mulainya kalau dilihat dari yang segi yang seperti yang dari TV apa semacam, yang dari segi agama itu lebih meningkat daripada dulu. Contoh kan yang wakil presiden kita ini kan diambil dari kiai lo, kamu dulu kan ada kan. Kalau kayak tentang kemasyarakatan Pak, tentang misalkan budaya bahasa bagaimana Pak? Apa berbeda-beda antara satu suku dengan suku yang lain Pak? Kalau dalam bahasa yang memang berbeda-beda kan mulai dulu, tapi kalau untuk persatuan bangsa itu tidak ada perbedaan makanya. Jadi menurut Pian Pak, untuk kedepannya bagaimana tentang kebudayaan kita ini seharusnya seperti apa? Kesan untuk ke depan. Ya untuk ke depan tuh para generasi muda seperti kalian yang lebih manukan lah, yang lebih meningkatkan itu baik betul. Dari yang sebagai bangsa ini yang pelekatnya itu kan ulang-ulang dari yang segi kebudayaan, keagamannya, kesosialannya Jangan merokok lah. Oh ya kalau saya sudah 20 tahun tidak merokok. Sudah 20 tahun. Ya. Yang syukur bisa berhenti gitu nah. Yang 10 tahun sudah. Terima kasih Pak. Ya. Multikultural. Ada tahu. Nah, aku ingat akan pelajaran aja terus. Nah, jadi lo multikultural itu dalam pembelajaran ulun multi itu kan artinya banyak, kultur budaya, jadi keberagaman budaya. Ya. Nah, jadi menurut Pian apa itu saran Pian kegiatan multikultural di daerah sini kayak apa? Saranku ini baik-baik aja, kawan-kawan ya kalau lah perbedaan agama kan jadi masalah. Yang penting kita rukun. Ya kalau toleransi aja, apalagi dipikirkan. Wah ini jangan kelahi, jadi makan aja susah. Nah, lain sudah sautan dah. Padahal ingat aja, sautannya lah ke lain lagi. Apalagi Terus mata dina ini nang mati pandir. Menurut Pian, multikultural saat ini penting lah Bu. Ya iyalah, anak jadi bangsa yang bagus loh. Oh,
Kita jangan kalah lawan orang luar negeri. Kita ini diakui sudah macannya sia. Wanilah orang luar negeri kita ada wani. Kayak apa aja ada wani. Kita bisa ilmu, ini kan ada ilmu. Kita kalau menghilangnya ada. Ya ada. Kita berbismillah aja gitu ikan lepas videonya jangan ada masuk. Kalau yang tentang keberagaman bahasa Bang Bu, bagaimana menurut Tian? Akan bisa belajar. Ikan bisa ini. Misalkan ulun dengan beda bahasa, menurut Tian bagaimana? Karena apa bisa kamu kena melajarin ini. Ente pun bisa lah bahasa Dayak. Nah, Anda bisa bahasa Dayak. Anda 7 tahun. Hah? Coba. Ih, balap banai kau teh. Kada percaya, kada yakin. Astagfirullah. Apa bahasa Dayaknya itu Bang Bu? Apa apa kabar? Apa bahasa Dayaknya Bu? Bohen kabar kau teh. Nah, iya aduh. Sautan kami mah apa Bu? Hah? Sautan kami. Baik-baik aja jua sama aja jua. Nya campur bahasa Dayak lawan bahasa Banjar. Campur. Unda sampai 2 tahun hanya menghilangkan logatku nih nah bahasa Dayak. Kadang bila berpendar lawan Dayak timbul bahasa itu tadi seorang kayak itu ada aja orang makan orang Purcahu terdapat di sini. Aku di Bukit Tinggi jari ini kapan-kapan singgah lah sini. Tahu ya aku aja kalau ini aja. Kajutnya iya kayak kan situ kayak. Ay murah ya kan nyaman aku kepadaan juga lo kata-kata tuh apa undang ada yang pada tabulik sayangnya ke Banjar orangnya kayak artis. Ibu, terima kasih lah Bu atas partisipasi masuk yang ada dijawab. Terima kasih Bu. Udah masuk aja. Anda apakah multikultural itu? Itu adalah istilah yang menggunakan ragam tentang ragam yang berbeda di Indonesia. Menurut pendapat Anda bagaimana tentang multikultural? Multikultural itu misalnya aja nih ada Jawa dan ada Banjar. Nah kalau ada Jawa ini kan kayak ada istiadatnya tuh lebih lengkap. Sedangkan ada Banjar tuh kayak masih bisa masih agak sedikit enak lah bahasanya. Dari segi bahasa dulu. Kalau Jawa kan itu bahasanya lebih kental, adatnya lebih kental. Sedangkan Banjar kan kayak agak biasa-biasa aja gitu. Bagaimana harapan Anda ke depannya? Kalau harapan saya sih tentang multikultural itu misalnya tadi kan kayak adat Jawa dan adat Banjar, nah itu tuh saling menghargai aja intinya agama, budaya ataupun budaya lainnya itu saling menghargai, tidak boleh kayak beda-bedakan satu sama lain, itu harus saling menghargai satu sama lain aja. Itu aja sih yang saya tahu. Terima kasih. Tahukah kamu apakah multikultural itu? Menurut saya, multikultural merupakan pengakuan bahwa beberapa kultur yang berbeda bisa eksis dalam lingkungan yang sama dan menguntungkan satu sama lain. Indonesia tercermin dari banyaknya pulau, tentang bedanya warna kulit, agama, dan budaya. Menurut pendapat Anda bagaimana multikultural saat ini? Multikultural saat ini misalnya dalam agama Indonesia kan sangat beragam. Misalnya kita sebagai Muslim dan misalnya teman kita sendiri adalah non, misalnya Kristen. Kita mencakup ke cara beribadah. Nah, contohnya misalnya mereka beribadah di hari Minggu, sedangkan kita setiap hari. Terus kita tuh tidak boleh ada perbedaan satu sama lain dan saling menghargai. Bagaimana harapan Anda ke depannya? Harapan saya sebagai warga Indonesia berharap semoga masyarakat di luar dapat menghargai satu sama lain, saling menghormati, tidak mementingkan ego masing-masing, dan saling bertukar pendapat apabila mereka mempunyai masalah. Terus dan tidak akan menimbulkan konflik yang akan merugikan masing-masing.
kasih. Perkenalkan kami dari program studi PJSD, ingin tanya-tanya sedikit. Kakak tahu nggak apa itu multikultural? Nah, multikultural itu kan artinya banyak, kultur kan budaya. Jadi di Indonesia itu kan banyak budaya, ada ras, suku, bahasa, agama, dan lain-lain. Jadi multikultural itu makin itu semua. Nah, jadi kami tanya, menurut kakak penting nggak sih multikultural itu diajarkan di SD atau pendidikan multikultural itu diajarkan diterapkan di sekolah? Harapan kakak apa sih untuk multikultural yang ada di Indonesia atau di daerah kita sekarang? Kalau bisa harus ada budaya-budaya yang baru lagi biar lebih banyak lagi. Berarti kayak budaya-budaya yang baru, Kalau yang ada tetap dilestarikan, tapi yang baru yang muncul harus dikembangkan lagi. sebelumnya ini dari prodi apa? Saya dari prodi sosiologi semester 1. Ya, asalnya Asal dari Banjarmasin. Nama Azmi Riyadi. terima kasih ya atas Sama-sama. pertanyaannya ya. Perkenalkan, saya Nur Fadila dari prodi PJSD. Perkenalkan, ini saya mewawancarai, apa boleh? Ya, tentang multikulturalnya. Menurut kamu, kakak tahu nggak sih dulu apa itu multikultural? Perkenalkan, nama Nur Fahrina dari prodi Pak angkatan 2018. Nah, berarti kan tidak ada kita nih belajar multikultural. Apa itu multikultural menurut pendapat kamu? Sebenarnya kalau kita belajar dari kampus ya, misalnya melalui dosen-dosen itu belum ada. Cuman kalau misalnya membaca, dapat informasi dari teman-teman, dari internet, menurutlah multikultural itu adalah kayak apa sih, kayak perbedaan-perbedaan, misalnya kan kayak ya keberagaman, misalnya dari bahasa, suku, warna kulit, terus kayak agama. Nah itu multikultural di Indonesia sendiri banyak yang dibilangin kayak keberagamannya tuh ya tadi misalnya dari agama, dari budaya, dari bahasa gitu. Habis itu menurut kakak nih, penting nggak sih diterapkan apa ya, pendidikan multikultural itu kayak ditanamkan dalam baik dalam siswa SD dan sekolah-sekolah gitu kan? Ditanamkan itu diajarkan maksudnya keberagamannya diperkenalkan sih dari wilayah itu, dari budayanya atau kayak apa ya, kayak sikap toleransi ya. Kalau untuk diajarkan sebenarnya memang perlu dalam Islam sendiri kayak multikultural itu ada pengajian juga gitu, kayak misalnya toleransi itu, dan jangan sampai lo toleransi antara toleransi yang kita maksudkan di sini kayak kebebasan gitu, kayak harus sesuai dengan benar kan ya. Kalau misalnya kita seorang muslim kita benar dengan cara yang diatur oleh Islam, toleransi cuma tetap dalam ranahnya, dalam aturan. Terus saran kakak untuk kedepannya tentang akan multikultural supaya lebih maju jadi kan bisa lah pendidikan yang benar-benar ditanamkan lah, misalnya kayak bagaimana cara toleransi yang baik dan benar gitu, bukan dengan cara misalnya kan kayak banyak tuh film kan yang
nonton film apa tuh Santri yang toleransinya tuh gimana gitu ya. Nah itu tuh mungkin salah satu yang membuat orang salah paham dengan multikulturalan itu sendiri. Terima kasih Kak. Atas waktunya. Terima kasih Kak. Kultural itu kalau setahu saya ya sebatas saya itu adalah perbedaan suku, bangsa, agama yang otomatis seperti kita lihat kan beragam beragam untuk pentingnya pendidikan multikultural ditanamkan di sekolah itu apa penting Bu? Penting sekali karena kan antara satu daerah dengan daerah mereka punya adat istiadat yang berbeda, kepercayaan yang berbeda kan. Nah kalau misalnya aja lah suku video kah? orang Banjar misalnya kita biasanya kan iyalah ini ya, kalau suku lain kan istiadat dan ada istiadat itu kalau kita tidak saling mengetahui akhirnya kita saling tersinggung, terjadi bentrok, terjadi perpecahan antara suku yang lain dengan suku yang lainnya. Karena menurut suku adat ini sesuatu yang tabu dilakukan, tapi menurut suku lain itu sesuatu yang biasa dilakukan. Nah karena suku lain itu tidak mengetahui, akhirnya kan terjadi gesekan itu kan. Jadi kita penting sekali itu tadi apa namanya multikultural itu tadi. Dan ini juga antara mahasiswa di Banjar ini kan tidak mesti dia kuliah di sini, mahasiswa di Jawa tidak mesti kuliah di Jawa, tapi ada juga yang kuliah di sini karena itu orang tuanya tugaskan. Ini ada yang di Banjar itu ke sana, jadi mereka harus saling mengetahui supaya tidak terjadinya gesekan-gesekan yang menjadi perpecahan itu tadi. Penting untuk diadakan di sekolah. Apalagi kan program PGSD ini kan mendidik anak mulai dini kan, jadi mulai kelas 1 sampai kelas 6 tuh sudah kita tanamkan ada sopan santun, saling menghargai dan saling menghormati. Intinya kan bentrokan-bentrokan yang terjadi itu hanya karena salah paham, kita saling tidak menghargai gitu loh kasarnya, walaupun kita tidak sengaja gitu. Nah dan untuk saran ke depannya Bu untuk di Indonesia ini lah, kalau saran ke depannya kalau menurut saya kita apalagi kan generasi muda kayak kalian ini penerus bangsa, jadinya apalagi pendidikan utama pendidik. Jadi kalian seperti kalian ini yang lebih banyak mendalami masalah itu kan untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak didik. Nah, akhirnya biar anak-anak didik itu ke depannya mereka lebih mengetahui dan lebih mengetahui nanti setelah mereka udah dewasa kayak kalian kan terjun terus misalnya jadi guru kan nggak mesti di Banjar aja, belajar di mana nanti jadi guru di Medan kan, di Papua, karena kita udah mengetahui ada tentang agama, budaya, kepercayaan mereka, kita berbuat tidak melanggar semua itu. Tuh, akhirnya agar mereka juga tidak merasa tersinggung, kita datang ke daerah itu dihargai, kita jadi guru kan banyak kasus-kasus yang kita baca di YouTube yang kayak baru yang viral ini yang KKN apa itu kan di desa penari kan, itu sebenarnya masalah-masalah seperti itu dan
masih ada. Nah, kita tidak tidak mengikuti ya animisme mereka, tapi kita menghargai. Ada gesekan itu kan kita banyak kejadian antara suku ini dengan suku ini bentrok, dulu kejadian kayak di Sampit. Nah itu kan karena kita saling tidak menghargai itu tadi, kepercayaan, adat istiadat dan agama itu tadi. Nah itulah yang terjadi seperti itu. Itu kita harus mengetahui dulu. Dengan kita banyak membaca referensi dan banyak di perpustakaan atau di orang-orang jual itu kan banyak referensinya itu kan tentang semuanya. Ini kan sebenarnya kalau kita bisa ya banyak beragam budaya itu semuanya itu kan diatur, tidak hanya setelah kita besar, mulai kita dalam kandungan, kita lahir kan ya sama kita semua itu kan ada adatnya semua diatur kan, apalagi orang Banjar ini kan adatnya nanti ada yang apa mandi sampai berapa gitu apa wade-wadenya nanti yang ma'ayun maulud kan ada juga kan ya gitu. Tapi kalau orang lain yang tidak mengetahui nanti kita dianggapnya ya muslimnya apa gitu kan. Jadi sebagai muslim kita mengenalkan lah ke daerah lain kalau kan ada pertemuan apa gitu, ada event apa gitu, bahwa ini loh ada kami orang Banjar kan banget juga kan. Nah gitu, tapi kita juga mengenal adat mereka gitu. Jadi kan sebenarnya gesekan itu terjadi sebenarnya hanya masalah budaya aja. Yang itu tadi saya bilang kan ada suku yang harga dirinya lebih tinggi dan jadi kita senggol sedikit nggak terima. Nah ada suku yang berlembut ya kan, ada juga kan namanya kita beragam-agam di Indonesia itu kan. Yang tadi itu kayak saling toleransi. Ya toleransi. Tapi kan awal dari toleransi itu kita harus mengetahui pengetahuan itu dulu gitu. Nah jadi gimana kita mau toleransi suatu kepercayaan seseorang kalau kita tidak mengetahui kepercayaan diri sendiri kan, kayak animisme itu kan contohnya mereka misalnya menaruh sajen kan. Nah kita gimana mau menghargai itu sajen kalau kita tidak mengetahui kan, ini dia tujuan untuk arwah nenek moyang mereka kan. Nah karena kita tidak mengetahui, kita menganggap sepelehan, kita hancurkan kan, kita ambil kan, itu yang menyebabkan terjadi yang itu kan. Itu aja sih. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Iya, enggak apa-apa. Sama-sama.